Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Azza Makfiro dari kelompok 15. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai triase dan melakukan implementasi pada kasus IMA-STEMI. Pernahkah Anda pergi ke instalasi gawat darurat, tapi dokter justru mendahulukan penanganan pada pasien lain yang baru datang? Ini tak selalu berarti Anda telah ditelantarkan. Pasalnya, IGD di rumah sakit bisa menerapkan sistem triase yang mengutamakan penanganan pada pasien dengan kondisi kegawat daruratan yang lebih parah. Bagaimana prosedur pelaksanaannya? Triase adalah sistem untuk menentukan pasien yang diutamakan memperoleh penanganan medis terlebih dahulu di instalasi gawat darurat atau IGD berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Dalam mengkategorikan pasien yang masuk ruang gawat darurat, tenaga medis membedakan pasien berdasarkan kode warna mulai dari merah, kuning, hijau, putih, dan hitam. Apa arti dari warna-warna ini? Warna merah dalam triase IGD menunjukkan pasien prioritas pertama yang berada dalam kondisi kritis atau mengancam nyawa, sehingga memerlukan pertolongan medis sesegera mungkin. Jika tidak diberikan penanganan dengan cepat, kemungkinan besar pasien akan meninggal. Contoh dalam hal ini adalah pasien yang kesulitan bernafas, terkena serangan jantung, menderita trauma kepala serius akibat kecelakaan lalu lintas, dan mengalami pendarahan luar yang besar. Warna kuning menandakan pasien prioritas kedua yang memerlukan perawatan segera, tetapi penanganan medis masih dapat ditunda beberapa saat karena pasien dalam kondisi stabil. Meski kondisinya tidak kritis, pasien dengan kode warna kuning masih memerlukan penanganan medis yang cepat. Pasalnya, kondisi pasien tetap bisa memburuk dengan cepat dan beresiko menimbulkan kecacatan atau kerusakan organ. Pasien yang termasuk kategori kode warna kuning contohnya adalah pasien dengan patah tulang di beberapa tempat akibat jatuh dari ketinggian, luka bakar derajat tinggi, dan trauma kepala ringan. Warna hijau menunjukkan pasien prioritas ketiga yang memerlukan perawatan di rumah sakit, tetapi masih dapat ditunda lebih lama atau maksimal 30 menit. Ketika tenaga medis menangani pasien lain yang kondisinya lebih darurat atau kategori warna merah dan kuning, maka mereka akan langsung melakukan pertolongan pada pasien prioritas ketiga. Contoh pada pasien prioritas ketiga adalah patah tulang ringan, luka bakar derajat rendah, serta luka ringan. Pasien yang mengalami cedera minimal yang tidak memerlukan penanganan medis secara khusus atau hanya membutuhkan obat-obatan masuk ke dalam kategori putih. Pada kondisi ini, gejala biasanya tidak berisiko bertambah parah jika pengobatan tidak segera diberikan. Kode warna hitam menandakan pasien berada dalam kondisi yang sangat kritis, tetapi sulit untuk diselamatkan nyawanya. Sekalipun segera ditangani, pasien akan tetap meninggal. Kondisi ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami cedera parah yang bisa menyulitkan pernapasan atau kehilangan banyak darah akibat luka tembak. Jadi kasus pada minggu ini yaitu mengenai IMA-STEMI. Jadi IMA-STEMI adalah rusaknya bagian otot jantung secara permanen akibat insufisiensi aliran darah koroner oleh proses degeneratif maupun dipengaruhi oleh banyak faktor dengan ditandai keluhan nyeri dada, peningkatan enzim jantung, dan ST elevasi pada pemeriksaan EKG. Dengan kasus Tuan Y mengeluh nyeri ulu hati, lemah, sesak dan mual, denyut nadi tidak teratur dan kuat, sesak nafas tanpa aktivitas, irama nafas tidak teratur dengan GCS 456. Jadi pada kasus kali ini masuk ke dalam triase merah karena gawat darurat dengan keluhan sesak nafas serta nadi dan nafas yang tidak teratur yang menandakan kerja jantung yang kurang stabil dan jika tidak segera ditangani bisa meninggal. Terima kasih, itu tadi penjelasan mengenai triase dan implementasi dari kasus IMA-STEMI dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.